Guys, aku ada di Taman Safari Bali. Nih lihat hiruk pikuk para pengunjung guys. Sampai kita parkir di luar itu sana, di jalan seberang sana lagi. Aduh, jauh banget guys. Tapi inilah sensasinya ya. Jadi Bali Safari ini rame. Ini karena long weekend ya. Jadi ya kita nikmati aja lah guys. Ini parkirnya sampai di sini nih. Udah over dia. Tuh, hiruk pikuk ini para pengunjung nih. Luar biasa. Jadi omsetnya Bali Safari nih melonjak nih. Melonjak. Ini dia guys. Sambil kita lihat hiruk pikuk orang-orang nih. Kita cari parkiran di luar jalan, di jalan guys. Ini dia. Itu sana hiruk pikuk. Wih, luar biasa, luar biasa. Ya, ini untuk kesekian kalinya kita ke Bali Safari. Baru kali ini lihat yang ramai banget. Ramai guys, ramai. Ada wahana ini juga deh. Oh, ini yang marin ya, Bali Marin. Tuh, binatang-binatang laut. Nah, ini sudah tadi tempat ini. Teman-teman yang sudah sering ke sini kasih tahu. Ini kalau penduduk di satu kawasan ini sudah over populasi. Sudah over. Populasinya melonjak. Kita cari dulu tempat. Kita cari tempat ini dulu ya guys, tiketingnya. Segitunya sih ramenya nih ya, ramenya itu keterlaluan banget gitu. Nih hidup pikuk nih orang-orang masuk. Kita deh makanya HP ini jauh. Iya guys, antrinya guys. Kita beli online pun ambil tiketnya tuh antri. Nih teman-teman, lihat hiruk pikuk. Kita harus cari tempat-tempat menginap nih guys. Aduh. Ini jangan ditinggal. Lihat nih antrinya guys. Lihat antrinya guys. Lihat antrinya tuh. Belum lagi nanti masuknya guys. Antrinya luar biasa. Online, unpaid, booking, walk-in guest. Lumayan antrinya masuk, luar biasa. Ikan ya. Mau yang mana?
itu. Sudah di mana dia? Di depan. Oh, luar biasa gila. Sudah. Kalau panas. Akhirnya dapat rombongan juga. Hah? Adek. Luar biasa. Adek, tapi nggak bisa pegang dek. Kopinya apa? Apa sih yang tadi kau bilang? Apa? Kok bisa? Selotip. Gila. Ini baru pertama kali lihat ramenya begini guys. Rame banget. Ini sudah kayaknya sejam tadi ngantrinya itu. Belum, oh sudah dapat dia. Sudah dapat. Mantap begitu dia. Ramenya. Sadis ngerai. Udah tuh sebentar bayar kan? Oh akhirnya dapat juga nih guys gelangnya setelah sekian lama nunggu. Bisa langsung diikatkan? Langsung aja. Iya. Adek.
Akhirnya adik bisa datang juga ke sini lagi. Ya, kita nunggu ini lagi sini guys. Nunggu bis. Antrinya guys. Ini kayak saya nanti hilang. Nishat counter. Apa tuh? Mami tuh di sana deh. Di depan, Mam. Sudah naik bis nih guys. Cepat, cari buaya sekarang, cari buaya. Ya, kita tiba di Terminal Bali. Nanti lagi ada Terminal Toraja untuk keliling-keliling. Ya. Wow, monyet. Lobi Barong. Ini hiruk pikuk orang-orang ini guys. Ada kasih sesuatu yang baru. Kita lihat aja. Ini dia. Ya Mami. Kita di sini aja udah. Itu beli tiket lagi? Baru tadi diapain tadi? Diarahkan kemana? Di sana akuarium, sini safari. Iya, maksudnya kan kita mau ke sana kan? Mau lihat ada show ya.
Kampung Bali, Siara Faruna, White Tiger, Bali Theater, dan Panggung Hanoman. Ini dia guys. Ini mungkin tempat teater. Ya anggap saja kita olahraga nih guys. Jadi namanya kalau di Bali itu jalan-jalan sekalian dengan olahraga. Kita olahraga guys. Nah ini teman-teman kalau mau beli souvenir nih di sini nih. Nah nih, sini pasar seni. Tuh. Ini ada oleh-olehnya, ada boneka-boneka, ya. Tuh. Tuh. Fun zone, feel the adventure. Ada juga untuk minuman, ya. Terus snack-snack. Apa ini? Tengah mandi? This way out. Nah ini untuk restonya nih teman-teman guys. Ini mungkin untuk tempat pertunjukan ya, tari-tari gitu mungkin ya. Nah, sini kalau mau beristirahat setelah keliling-keliling, sinilah tempatnya. Nih kita ada di hutan ini guys. Di hutan. Tuh hutan. Di sini yang burung itu. Burung ini nih. Yang dari Brasil ya, nggak salah tuh. Ini dia nih. Tuh, burung Brasil. Ini yang simpanse, orangutan. Orangutan. Ini orangutan ya, bukan simpanse. Lainnya kalau simpanse. Siapa namanya ini? Hai guys. Awas dia tarik gitu. Hai guys. Ada penjaganya kok. Ini jinak. Ada penjaganya kok. Hai guys. Guys. Oh, ada bisa saya bantu, Pak. Mana guys? Awas potong. Iya, ada penjaganya, Dek. Lagi mamam ya? Lagi mamam. Lucu banget, kayak manusia. Di sana ada pasangannya. Di sana pasangannya, guys. Orangutan. Ini buaya. Loh, asli ini loh. Ini asli ini, tapi dikasih kering. Wih, Serem. guys, ngiri.
Kita ke area reptil nih guys ya. Kita ke area reptil. Sini ada buaya. Ibu dan ayah, buaya. Mana dia? Mana dia ini? Ini apa nih? Gak ada. Ada di dalam. Dia lagi di dalam air. Coba lempar batu. Ngerai, ngerai. Jaganya tidak ada. Gak ada guys. Ngeri, ngeri. Dah, oh nggak bisa masuk ini nih. No entry. Ini saltwater crocodile. Oh ini yang terminal nih, Toraja. Tadi kita ada di hutan nih. Keren. Yuk, lanjut. Ya, kita ada di ini. Mungkin untuk pertunjukan ya, kalau nggak salah. Eleven. Come on guys. Aku ada di bawah Eleven guys. Ada taiknya. Ada taiknya. Ada taiknya nih, ada taiknya tuh. Raksasa. Safari Journey, Pak. Ya. Di bawah. Oke. Ini Safari Journey. Antri guys. Safari Journey. Heart of Borneo. Ada bekantan guys. Lanjak. Hedgehog. No, it's on a hedgehog. Come here. What is it? Come here. So they're here. Lanjak. Oh, Malayan porcupine. That makes sense. Guys, sudah pada kehausan nih guys. Jadi kita minum yang dingin-dingin dulu. 20. Taruhnya. Si kecil. Kecil. Nah, ini di Terminal Toraja. Kita mau safari journey guys. Jadi kita sambil naik di bis, kita sambil lihat-lihat binatang. Nih. Ini masalahnya
Ada binatang baru nggak? Mikir. Mereka, abeng. Ini kita lagi ngantri naik di bis untuk safari journey. Jadi saksikan guys. Ya, kita akhirnya naik guys. Sama adek. Aku sama adek. Kita sudah naik di bis guys. Adek ini dia. Wow, bagus sekali. Sudah bersih, pushkan tadi. Mantap. Mantap. Safari journey guys. Mantap. Ini gue syuting nih. Ada juga di sini. Ada. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar Baik, biasa. Selamat datang di Balai Safari. Nama saya Yogi sebagai pemandu selama Safari Journey. Jadi kita akan lihat satwa dari 3 wilayah yang berbeda. Yang pertama dari Indonesia, kedua dari India, yang terakhir dari Afrika. Jadi ada satwa yang pertama kita akan lihat dari Indonesia. Ya, itu satwa yang pertama. Mari kita lihat di sebelah kiri di lubang pohonnya. Ya, di sebelah kiri ada burung hantu. Ya, jadi burung hantu adalah satwa nokturnal yang aktifnya di malam hari. Burung hantu juga memiliki 3 kelopak mata, digunakan untuk tidur, berkedip, dan juga melindungi matanya dari debu. Ya, di sebelah kanan. Ya, jadi ini namanya babi rusa. Ya, mereka disebut babi rusa, memiliki perawakan seperti babi dan taring seperti rangga rusa. Jadi hanya jantan yang memiliki taring di atas hidung maupun di mulutnya. Ya, jadi babi rusa adalah satwa endemik dari Pulau Sulawesi. Ya, sini juga ada sepasang babi rusa. Ya, di sebelah kiri ada reptil terbesar yang masih hidup pada saat ini. Ya, yang masih berada di dalam air ya, di dekat dengan bis. Jadi ini salah satu buaya terbesar dan terpanjang, yang panjangnya bisa mencapai 6 meter dengan berat hampir mencapai 1 ton. Jadi buaya betina bisa menghasilkan telur sebanyak 20 sampai 30 butir telur. Jadi yang besar ini yang jantan, biasanya yang betina memiliki ukuran size yang lebih kecil. Ya, untuk satwa yang berikutnya kita akan melihat mamalia darat terbesar. Ya, kita akan lihat gajah. Ya, untuk gajahnya ada di sebelah kanan. Gajah. Ya,
jadi sini kami ada gajah Sumatera. Ya, gajah Sumatera adalah gajah terkecil kedua setelah gajah pygmy dari Borneo, Kalimantan. Sedangkan gajah terbesar adalah gajah Afrika, ukurannya hampir mencapai 2 kali lipat dari gajah ini. Ya, gajah Sumatera beratnya hampir mencapai 3-4 ton, sedangkan gajah Afrika hampir mencapai 6-7 ton. Jadi 2 kali lipat. Ya, sekarang kita akan melihat satwa dari kawasan Pulau Jawa. Ya, di sebelah kiri ada juga banteng. Ya, jadi banteng ini telah didomestikasikan untuk pertanian di Bali. Mereka juga disebut sapi Bali. Jadi yang jantan berwarna hitam, betina berwarna coklat. Di sini kami ada 2 jantan dan 1 betina. Ya, selain banteng ada juga rusa Jawa atau menjangan. Ya, mereka bisa dijumpai di Pulau Bali, Pulau Timur dan juga Pulau Jawa. Jadi hanya jantan yang memiliki tanduk itu jika patah maka akan bisa tumbuh kembali setiap tahunnya, sama seperti kuku dan rambut pada manusia. Jadi ada keratin di dalamnya. Yang di sebelah kirinya kita akan lihat orangutan. Ya, ada orangutannya masih di sebelah kiri ya. Ya, ada di atas pohon. Oh, banyak orang tanya guys. Ya, jadi kecerdasan orangutan setara dengan kecerdasan umur anak 5 tahun. Ya, orangutan termasuk ke golongan kera, bukan monyet. Ya, kalau kera tidak memiliki ekor, monyet memiliki ekor. Itu salah satu perbedaannya. Ya, bahkan setiap orangutan juga memiliki sidik jari yang berbeda, sama seperti dengan kalau manusia. Ya, orangutan juga memiliki 96% DNA yang sama seperti manusia. Ya, sekarang kita akan masuk air, kita akan menyeberangi rawa-rawa. Wow, Ya, ada kita buaya menyeberangi guys. Rawa-rawa. Wow, ngeri guys. Ngeri. Ya, ada angsa di depan. Ya, di sebelah kanan ini ada salah satu burung bangau terbesar, ya namanya bangau tong-tong. Ya, jadi ini namanya bangau tong-tong, salah satu burung bangau terbesar. Ya, di sebelah kiri kami juga ada beruang madu, ya itu sedang berkelahi ya di belakang kayu. Ya, yang berwarna hitam. Beruang madu mereka juga disebut beruang matahari karena memiliki bercak putih menyerupai matahari di dadanya. Jadi ini salah satu beruang terkecil di dunia, beratnya hampir mencapai 50-60 kg. Ya, mereka adalah satwa omnivora, pemakan daging, buah dan juga sayur. Ya, kita meninggalkan Indonesia, sekarang kita akan melihat satwa endemik dari India. Ya, di sini ada rusa tutul putih yang mirip seperti kancil tapi memiliki ukuran yang lebih besar. Ya, mereka juga banyak dijumpai di Istana Bogor. Ya, perkembangan biaknya sangat bagus dan cepat. Ya, rusa tutul mereka sangat mudah untuk dikenali karena memiliki tutul putih di sekujur tubuhnya. Jadi ini juga salah satu makanan favorit ya bagi harimau benggala kalau di alam liar. Ya, sebelah sini ada beruang juga, ya ada beruang hitam Himalaya. Ya, yang berwarna hitam, mungkin ada yang suka nonton animasi Marsha and the Bear. Oh, ini ya, dia dia ya. sering bawa barbel itu yang berwarna hitam. Beruang hitam Himalaya mereka juga disebut beruang bulan karena memiliki bercak putih menyerupai bulan sabit di dadanya. Ya, salah satu beruang terbesar di Asia dengan berat hampir mencapai 150 kg. Wow. Ya, jadi sama seperti dengan beruang madu, beruang hitam Himalaya adalah satwa omnivora. Ya, untuk sekali berikutnya kita melihat kuda Nil. Jadi kita sangat beruntung ya melihat kuda Nil ada di darat. Ya, ada di sebelah kanan. Di sini ada 2 kuda Nil dewasa, lagi satu ada di dalam air.
besar ini, besar. Ya, ketanil biasanya lebih suka berada di dalam air karena mereka memiliki kulit yang sangat sensitif. Jika terlalu lama berada di bawah sinar matahari, maka kulitnya akan pecah-pecah dan kering. Ya, ketanil adalah satu herbivora, jadi mampu makan lebih dari 100 kg rumput per hari. Ya, ketanil adalah mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak dengan berat hampir mencapai 2,5 ton atau 2.500 kg. Jadi sudah hyena di sebelah kanan ya. Hyena. Ada di dalam goa sedang tidur. Ya, jadi hyena ini mirip seperti anjing liar kalau di Afrika. Ya, hyena ini adalah musuhnya singa di animasi Lion King maupun di Afrika. Ya, hyena memiliki pencernaan yang tidak dimiliki oleh satwa lainnya karena mereka mampu mencerna kuku, tanduk, sama tulang mangsanya. Jadi semuanya dimakan. Ya, di Afrika mereka hidup dalam satu kelompok dipimpin oleh satu betina dan beberapa jantan. Ya, bahkan yang betina juga memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan yang jantan. Ya, sekarang kita akan melihat satwa dari Afrika savana. Di sini kita akan melihat jenis-jenis dari antelope dan juga burung unta. Ya, sudah ada dua betina. Antelope. Sapi. Sapi ya? Kayak sapi dan rusa ini. Ini perpaduan sapi dan rusa. Ya, yaitu antelope yang pertama dari sebelah kanan, yang besar itu mirip seperti sapi kalau di Indonesia. Jadi ini namanya eland. Ya, eland adalah salah satu antelope terbesar namun terlambat, namun mereka bisa melompat setinggi 2 meter. Jadi jantan dan betina sama-sama memiliki tanduk, di mana tanduk yang jantan maka tidak akan bisa tumbuh kembali. Ya, biasanya yang jantan memiliki tanduk yang spiral. Ya, antelope yang berikutnya masih di sebelah kanan, mirip seperti keledai. Ya, jadi ini namanya waterbug atau waterfrog. Ya, disebut waterfrog karena memiliki bulu dan kulit anti air. Jadi jika basah maka akan sangat cepat mengering. Maka dari itu mereka disebut waterfrog. Waterproof. Ya, waterfrog. Ya, antelope yang terakhir ada di sebelah kiri. Ini mirip seperti rusa. Ini namanya lechui. Ya, lechui adalah salah satu antelope terkecil namun tercepat, bisa lari secepat 80 km per jam. Ya, di Afrika mereka hidup dalam satu kelompok lebih dari 1000 sampai 2000 lechui. Ya, ada juga burung unta. Jadi ini salah satu burung terbesar di dunia. Burung unta tidak bisa terbang sama sekali, namun bisa lari secepat 70 km per jam. Ya, bahkan burung unta juga memiliki otak yang lebih kecil dari bola matanya. Jadi otaknya sangat kecil. Burung unta jantan berwarna hitam dan yang betina berwarna abu-abu dengan berat telur hampir mencapai 1,5 kg atau setara dengan 20 butir telur ayam. Jadi di sini burung untanya sedang musim ganti bulu, jadi pada rontok semuanya. Ya, untuk cerita yang berikutnya kita akan lihat harimau. ZN. Ya, harimaunya dari sebelah kiri di dalam gua, yang lagi satu ada di jalan. Jadi ada sepasang harimau benggala. Palang jalan dia. Ya, harimaunya sedang pu dia. Kucing besar. Ya, jadi harimau di sini khusus untuk program kami namanya feeding predator. Ya, harimaunya bisa meloncat ke atas mobil kerangkeng lalu juga bisa memberi makannya. Ya, feeding predator bukannya cuma dari jam 2 sampai jam 4 sore. Bisa memberi makan harimau, singa, unta, zebra dan juga gajah. Ya, jadi ini yang betina namanya Latia. Ya, Latia umurnya kurang lebih 7 tahun. Ya, harimau bisa hidup selama 16 tahun di alam liar. Akan lebih lama lagi jika berada di lembaga konservasi atau di penangkaran.
Harimau adalah satwa karnivora, jadi mampu makan lebih dari 6 kg daging per hari. Beratnya hampir mencapai 300 kg. Ya, harimau juga memiliki belang hitam yang membantunya berkamuflase di alam liar pada saat berburu. Jadi harimau jantan panjangnya hampir mencapai 3 meter dari hidung sampai ujung ekor. Ya, jantannya sedang tidur di dalam gua. Jadi harimau adalah satwa nokturnal aktifnya di malam hari. Harimau mampu tidur selama 16 jam per hari. Harimau biasanya berburu pada sore hingga malam hari. Mangsa harimau bervariasi mulai dari babi hutan, rusa hingga primata. Ya, yang jantan umurnya kurang lebih 11 tahun. Ya. Ya, untuk yang berikutnya kita akan lihat zebra dan juga giraffe. Ya, jadi giraffe-nya ada di sebelah kanan. Ya, jadi saya ada 2 giraffe betina. Ada ibu dan anaknya. Yang di pojok itu ibunya namanya Sophie, umurnya kurang lebih 17 tahun. Ya, itu yang sebelah sini anaknya namanya Corona. Ya, lahirnya karena COVID-19. Ya, maka dari itu kami beri nama Corona. Ya, jerapah dewasa tingginya hampir mencapai 5-6 meter dengan berat hampir mencapai 1 ton. Bahkan jerapah juga memiliki lidah yang panjang hampir mencapai 45 cm. Ya, di sini juga ada sepasang zebra. Di sebelah kanan ini yang jantan namanya Nikki. Yang betina di sebelah kiri namanya Gabby. Nikki dan Gabby. Mereka adalah zebra Grevy's, salah satu zebra terbesar di Afrika, hanya memiliki 2 pola warna, ada hitam dan putih. Sedangkan di Bali Safari kami memiliki 2 jenis zebra, berwarna 2 dan juga berwarna 3. Nanti kita lihat lagi satunya. Ya, masih di sebelah kiri ada unta. Yang kita lihat di sebelah kanan terlebih dahulu ya, ada sapi merah Afrika, atau disebut juga Watusi. Ya, ini panjang tanduknya hampir mencapai 1,8 meter dari ujung ke ujung. Bahkan jika tanduknya patah, maka mereka akan mati. Ya, dikarenakan di dalam tanduknya terdapat sirkulasi darah yang mengalir. Jadi beda dengan sapi biasa. Ya, di sebelah kiri ada unta. Jadi ada 2 jenis unta, berpunduk 1 dan berpunduk 2. Jadi itu punduknya sedikit bengkok, bukan berarti mereka sakit, karena terlalu banyak tumpukan lemak di dalamnya untuk cadangan makanan. Ya, unta mampu minum lebih dari 100 liter air dalam waktu yang sangat singkat dan mampu bertahan selama 1-2 minggu tanpa minum dan makan. Ya, masih di sebelah kiri di atas di dalam gua ada kambing gunung atau domba gunung ya. Kambing gunung mampu melompat setinggi 2 meter untuk mencapai ke atas pegunungan. Ya, mereka lebih suka berada di atas pegunungan untuk menghindari dirinya dari sang pemangsa. Jadi ini jantan dan betina sama-sama memiliki tanduk, di mana tanduk yang jantan biasanya lebih besar dibandingkan yang betina. Ya, dan ada juga burung pelikan, juga biawak ya yang sedang berenang. Ini salah satu burung terbesar, burung air terbesar di dunia, tidak bisa terbang sama sekali. Ya, mereka adalah satwa karnivora. Biawaknya lagi berenang. Ya, dan juga yang berikutnya kita akan lihat badak. Kita akan lihat satwa dari Afrika panorama. Ya, badaknya ada di sebelah kiri. Di sini kami ada sepasang badak putih dari Afrika. Ya, yang jantan namanya Nelson, umurnya kurang lebih 29 tahun. Ya, tadi yang betina namanya Hima, umurnya 25 tahun. Jadi badak bisa hidup selama 40 tahun di alam liar. Badak adalah mamalia darat terbesar kedua setelah gajah dengan berat hampir mencapai 3,5 ton. Walaupun memiliki badan yang besar, badak juga pelari yang sangat cepat, 50 km per jam. Jadi hanya bisa lari lurus, tidak bisa membelokkan badannya. Itu kekurangan dari badak. Ya, selain satwa di sini kami ada juga penginapan, ada hotel, ada Mara River Safari Lodge. Jadi bisa menginap
di sini sambil melihat pemandangan Afrika panorama. Ya di sini kembali kita bisa melihat zebra. Ya, ini ada 3 warna, hitam, putih, sama coklat. Jadi coklat itu bukan kotor, yaitu warna asli. Jadi ini namanya Chapman zebra. Ya, setiap zebra itu memiliki pola tebelang yang berbeda, sama seperti dengan sidik jari pada manusia. Itu untuk mempermudahkan anaknya mengingat indukannya. Itu salah satu tujuan dari perbedaan corak mereka. Ya, masih di sebelah kiri yang berwarna hitam itu ada wildebeest. Ya, salah satu makanan favorit bagi buaya di Afrika. Jadi mereka yang sering menyeberangi sungai lalu ditangkap oleh buaya. Ya, di Afrika mereka itu dalam grup yang sangat banyak, ya lebih dari 1000 sampai 2000 wildebeest. Ya, di sini kembali kita bisa melihat giraffe. Ya, jadi ini adalah bapaknya Corona yang kita lihat tadi. Ya, bapak Corona, dia juga anaknya Sophie. Jadi dia anak durhaka ya, karena mengawini ibunya lahirlah Corona. Ya, namanya Singo, umurnya kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi ini jerapah pertama yang lahir di Bali Safari dan juga di Bali, juga sementara tertinggi di Bali Safari. Jadi Singo ini khusus untuk program kami namanya giraffe feeding. Menyeberangi jembatan Getar ya, maka dia bilang terima kasih. Ya, untuk singonya sedikit malas, saya sedang tidur ada di sebelah kiri di belakang mobil yang putih ada di pojok. Ya, jadi di sini ada 1 jantan, 2 betina. Ya, yang jantan namanya Saka, yang betina namanya Anggun dan Kalista. Ya, jadi singa bisa tidur selama 20 jam per hari, lebih lama daripada harimau. Ya, bahkan di alam liar yang betina lebih aktif untuk berburu. Jika sudah mendapatkan hasil buruan, maka yang jantan akan makannya yang pertama. Ya, dan di dalam restoran kami juga ada 2 singa jantan di belakang bar samping toilet. Ya, mereka khusus untuk program kami Night Safari atau safari malam. Ya, singa adalah satwa karnivora, jadi mampu makan lebih dari 5 kg daging per hari, beratnya hampir mencapai 250 kg. Ya, singa hidup dalam satu kelompok, dipimpin oleh 1 jantan dan beberapa betina. Ya, ini kita akan menyeberangi jembatan Getar lagi. Siap-siap, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, hanya pendek nih. 1, 2, 3. Ya, tujuan dari jembatan Getar itu juga membatasi antara satwa herbivora sama karnivora. Biasanya singa dan harimau tidak bisa jalan di atas jembatan Getar. Ya, selain juga ada gerbang besar yang membatasi. Ya, baik, satwa yang terakhir kita akan lihat gajah Sumatera lagi. Ya, di Bali Safari kami memiliki lebih dari 30 gajah. Mereka semua adalah gajah Sumatera. Ada 30 betina dan 3 jantan. Untuk gajah Sumatera hanya jantan yang memiliki gading atau taring yang panjang, sedangkan yang betina memiliki gading hampir tidak terlihat. Jadi mereka semua ini yang betina. Sedangkan gajah Afrika baik jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang panjang. Ya, bahkan gajah Sumatera juga memiliki telinga yang lebih kecil dibandingkan gajah Afrika. Mereka akan mengibaskan telinganya ketika merasa kepanasan. Ya, jadi gajah mampu makan lebih dari 200 kg rumput per hari. Bahkan gajah juga bisa menghasilkan kotoran sebanyak 100 kg per hari, setengah dari makanannya. Ya, untuk kotoran gajah selain kami olah menjadi kompos, kami juga olah menjadi kertas.
Di sini ada pabrik kecil namanya Safari Poo Paper, tempat pengolahan kotoran gajah menjadi kertas. Ya, jadi kami memilih kotoran gajah karena gajah memiliki pencernaan yang buruk, jadi 60% kotorannya itu serat. Maka dari itu kami memilih kotoran gajah. Ya, masa kehamilan gajah juga bisa dibilang cukup lama, 2 tahun untuk satu bayi gajah. Ya, dengan berat bayi gajah yang baru lahir hampir mencapai 120 kg. Maka dari itu mereka sangat lambat untuk berkembang biak. Ya, baik aja lah, setelah yang terakhir sudah kita akan kembali ke Terminal Toraja. Setelah ini jangan lupa menyaksikan pertunjukan Tiger presentasi pada pukul 2 siang di Harimau Amphitheater. Ya, sekali lagi. Ya. Ya, akhirnya guys, tiba juga di sini setelah kita safari journey guys. Mantap. Mantap. Guys, kita masuk di gua. Ada yang lepas kali? Tidak ada di dalam dia sana. Kita bisa ke atas pergi. Oke, mau lihat? Itu sana kepalanya. Betul. Ih, ngeri saya nih. Ada yang lepas kali? Mana lepas? Masih. Oh, ini ular ini. Oh, tolong. Jangan dulu. Kok ada jalan tembus? Oh guys, ternyata ada jalan sini. Animal Welfare Station. Udah jam berapa ini? Ya, di situ kan ada jalan tembus kali. Tapi kayaknya nggak bisa tembus. Kembali. Ayo, saya udah nggak mau sabar. Ayo. Banyak orang jadi. Ada udah nggak mau sabar. Di landak. Landak. Ayo kita keluar. Ngeri. Ngerai. Ngeri guys, masuk di gua ini guys. Ngeri banget guys. Menakutkan. Pada pertunjukan ini, Anda akan menyaksikan sepenggal kisah Harimau harimau yang teater. pernah ada di Harimau Pulau teater Bali. guys. Dalam cerita Hindu Bali, harimau melambangkan karisma dan kekuatan tanpa batas, sama halnya seperti Dewi Durga. Ladies and gentlemen, now experience the Balinese Hindu legend of the tiger as Vihara, a vehicle which carries the goddess Durga. Oh, itu dari situ.
Dewi Durga merupakan sakti dewa Siwa dengan kekuatan mahadahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya untuk melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Goddess Durga is seen riding the tiger, an indication that she possesses power and uses that power to protect the truth and destroy evil. Pada kebudayaan Bali, harimau memiliki kisah tersendiri yang ada di dalam dongeng seperti yang Anda saksikan tadi. Pada pertunjukan ini, Anda akan menyaksikan keahlian dan sedikit cerita harimau di masa lalu. This is a story about our tiger, about their skill, their abilities, and their history. Let's get a better understanding and awareness of this big cat. Well, ladies and gentlemen, now please have a look to the left side of the stage to see the tiger in action. Hunting is the key to the tiger's survival. They prefer to hunt alone and by ambush. Tigers are fast riders. They achieve sheer period of 60 kilometers per hour, but cannot chase fast prey like deer for long distances. When the tiger is close enough, it springs from cover, killing the prey with a bite to the neck. The tiger's hind legs are longer than its front, which allow them to jump powerfully. So well developed are the muscle and ligaments that the tiger can jump some 10 meters in one leap. Kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Dengan otot serta persendian yang kuat, memungkinkan mereka untuk melompat sejauh 10 meter dalam sekali lompatan. The tigers usually hunt in the late afternoon or at night for large prey like wild pigs, deer, sometimes monkey, and even crow. Harimau biasanya berburu pada sore hingga malam hari. Mangsa harimau bervariasi, seperti babi hutan, rusa, hingga primata. After the tiger has eaten, they will rest for a few days because tiger only have to hunt about once a week. Setelah makan, maka harimau akan beristirahat selama beberapa hari karena mereka hanya perlu berburu 1 kali dalam seminggu. Well, everyone, do you know that the tigers can climb the trees? Tigers' cubs readily climb trees and are known to chase monkey up into the trees in an effort to catch food. Curved claws enable cats to grasp and hold large prey, and also climb trees half-raised. Sejak kecil, anak harimau sudah terbiasa memanjat pohon. Bahkan mereka juga belajar berburu primata. Cara mangkuk pada kucing besar memudahkan mereka membawa mangsanya dan memanjat pohon dengan posisi kepala di depan. However, it is difficult for the tigers to climb back down a tree.
Therefore, they either roll backwards or jump down from the trees, making them look clumsy. Tetapi harimau akan mengalami kesulitan ketika menuruni pohon, sehingga mereka harus merangkak mundur atau melompat turun dari pohon. The tiger's habitat is generally in lush tropical jungle, but they have also adapted to a variety of environment, including wide rivers. Harimau hidup di hutan rimba. Mereka mampu beradaptasi dengan air, bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar. Tigers are good swimmers. Unlike almost all other big cats, they enjoy bathing and often play in the water. Tigers have been known to swim up to 29 kilometers. It was once thought that the tigers swam from Java to Bali across the Bali Strait, which is only 2.4 kilometers wide, making it well within the swimming ability of the tigers. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang yang handal. Mereka tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dengan kemampuan berenangnya, diperkirakan harimau berenang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Villagers settle near the river because water is very important source of life. Apart from rivers, villagers and tigers were competing for the same forest area. It makes the tiger lose their habitat and start to enter humans area. Penduduk desa menetap di dekat sungai karena air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Disinilah penduduk desa dan harimau berlomba untuk mendapatkan wilayah hutan yang sama. Hal ini menyebabkan harimau kehilangan habitatnya dan mulai memasuki wilayah penduduk. Sadly, tigers are still being hunted to extinction by poachers for their skin, teeth, brains, and claws, which are highly valued in traditional medicine. Most importantly, studies have shown that there is no scientific evidence that the tiger spots are an effective remedy. Precious, we cannot kill them for our own purposes. Now is the time for us to become more aware and help save this animal from extinction.
the belief of the villagers towards the power and strength of Goddess Durga. Villagers learn to respect and live with the tiger. But alas, it was too late. The only remaining symbol of the Balinese tiger is now the Barong Macan. Today, there are only around 200 wild tigers remaining in Sumatra, Indonesia. Many tigers have disappeared, including the Japan and Bali tigers. The survival of tiger is at risk, but with a dedicated conservation effort, we can ensure they continue to thrive for the next generation. We must protect this majesty and regal creatures. Ladies and gentlemen, please join me in thanking our dedicated givers and the magnificent tigers, Zeka and Alexa. Taman Safari Indonesia is proud to be actively involved in tiger conservation, and we successfully manage a rescue and release program in Sumatra, releasing 8 tigers to their natural habitat since 2008. We also manage a breeding program and a world-class Sumatra Tiger Genome Resource Bank. In 2013, Taman Safari Indonesia conducted the world's first artificial insemination of a wild tiger with the hope of studying the genetic diversity of this animal. We continue to work tirelessly with the government against tigers poaching and trafficking. Much more needs to be done to save these beautiful creatures from extinction, so our next generation can still see them in the wild. Ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed learning more about our tigers today. Thank you very much, everyone. Have a great day and bye-bye. Ladies and gentlemen, if you want to take photo of our tiger, please turn off your flash and do not leave on ready. After this, you can make your way to watch our Bali Ageng performance at Bali Theater. Thank you. Ya, hanya itu aja guys. Kepada para pengunjung, jika Anda ingin mengambil foto, mohon untuk Selamat sore para pengunjung Bali Safari and Resort. Guys, kita sudah mau pulang dari Bali Safari. Kita sudah mau ke tempat penyambutan bis untuk pulang guys. Kita sudah menikmati pertunjukan, melihat binatang-binatang. Ini cocoknya untuk anak-anak ya guys. Tapi petualangan kami hari ini sangat menakjubkan guys. Dengan hiruk-pikuk orang-orang, ramainya minta ampun guys. Ramai banget. Ini sampai ngantri-ngantri nih harus masuk. Nunggu jemputan. Kita sudah mau pulang guys, menunggu antrian.